Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas, kesempatannya untuk menampilkan hasil presentasi kami, yang di mana kami, membahas terkait, identifikasi aroma teh dengan elektronik NOS atau ENOS, yang di mana kami, berasal dari kelompok 4. Berikut, nama-nama kelompok, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Effendi dengan NIM 1030. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Aulia Agus Fitriani dengan NIM 1012, ada Nurila Dafiska 2015, Aliyah Putri Amanda 3012, dan Khalid Bukhari 3016. Nah, dapat diketahui bahwasannya elektronik NOS atau ENOS adalah sebuah perangkat instrumentasi cerdas yang dirancang untuk meniru kemampuan hidung manusia dalam mendeteksi, mengenali, dan membedakan berbagai macam pola aroma atau gas kimiawi. Sistem pemrosesan sinyal digital serta algoritma kecerdasan buatan berbeda dengan metode analisis kimia konvensional seperti gas, GEC, MS yang memisahkan dan mengidentifikasikan setiap komponen kimia secara spesifik. Lalu ENOS bekerja secara holistik dengan mendeteksi aroma sebagai satu kesatuan komposit. Lanjut. Nah, berikut ini merupakan batas alami indera penciuman manusia, yang dimana pada subjektivitas evaluasi aroma sangat dipengaruhi kondisi fisik dan biasa psikologis evaluator, dan pada keselamatan tidak memungkinkan untuk mengendus uap gas yang bersifat racun, korosif, atau mudah meledak secara langsung. Pada poin standarisasi, hidung manusia tidak dapat menghasilkan data angka digital baku yang dapat direplikasi dan transfer antar sistem industri. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Vika. Wadah Vika, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi aroma teh dengan ENOS menggunakan metode backward regression. Penelitian ini merancang sistem ENOS sekuensial linear untuk mengidentifikasi 4 varietas teh populer di Indonesia, yaitu teh hitam, teh hijau, teh melati, dan teh oolong. Alat diuji menggunakan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi 5 sensor gas Figaro. Yang pertama adalah sensor TGS 2602. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sensitif terhadap amonia, H2S, alkohol konsentrasi rendah. Yang kedua adalah sensor TGS 2620. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi uap pelarut organik atau alkohol atau gas mudah terbakar. Selanjutnya adalah sensor TGS 2610 dan TGS 2611, yaitu berfungsi untuk mendeteksi gas metana atau LPG. Dan terakhir adalah sensor TGS 822, berfungsi untuk mendeteksi uap pelarut organik atau karbon monoksida. Yang kedua adalah arsitektur GST Backpropagation. Data diekstrak menggunakan program MATLAB dengan standar jaringan terdiri dari 5 node input, mempresentasikan 5 sensor, 1 hidden layer dengan 6 node, dan 2 node output untuk mengodekan klasifikasi jenis teh. Yang ketiga, kondisi lingkungan uji. Sampel teh dimasukkan ke dalam wadah uji statis yang tertutup rapat, dilengkapi sistem fan atau kipas untuk membersihkan ruang sensor kembali ke udara bersih setelah pengujian selesai. Selanjutnya, skenario pengujian. Subjek uji teh hitam, teh hijau, teh melati, dan teh oolong diletakkan pada kotak statis seperti gambar. Masing-masing diuji 10 kali, total 40 percobaan. Kondisi operasional, sistem ditempatkan dalam wadah uji tertutup statis. Kemudian ada fase purging, sebuah kipas menyala setiap identifikasi untuk membersihkan udara ruang sensor kembali ke titik nol, mencegah kontaminasi sisa aroma. Ini kipas pada pengujiannya. Dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih pada Vika. Selanjutnya yaitu eh, fungsi sensor yang dipakai. Ada beberapa tahap yang akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sensor yang dipakai. Yang pertama itu ada sensor TGS 2602, di mana pada sensor ini itu bisa gas amonia, H2S, serta alkohol. Fungsinya itu mendeteksi aroma atau pelarut organik tingkat rendah. Yang kedua ada sensor TGS 2620, di mana pada sensor ini itu gasnya itu karbon monoksida yang berfungsi untuk sensitivitas tinggi pada organik yang mudah terbakar. Lalu yang ketiga itu ada sensor TGS 822. Ini bisa mendeteksi tentang uap pelarut organik yang berfungsi sebagai konduktivitas naik saat mendeteksi gas organik. Yang keempat itu ada sensor TGS 2611, yaitu pada sensor ini itu gas metana yang mana berfungsi sebagai sensitivitas spesifik gas dari gas metana tersebut. Lalu ada sensor TGS 2610, yaitu bisa mendeteksi gas LPG serta gas butana, di mana bisa mendeteksi kebocoran gas pada LPG. Baik, terima kasih kepada Alia. Selanjutnya itu terkait hasil dan analisis akurasi pendeteksi, yang dimana akan dibahas oleh Khalid. Pada Khalid, persilakan. Ya, lanjut ke hasil dan analisis akurasi pendeteksi pada studi kasus yang kami bahas. Berdasarkan pengujian sebanyak 10 kali percobaan iteratif untuk masing-masing sampel teh menggunakan nilai bobot yang telah dilatih, diperoleh hasil akurasi sistem sebagai berikut. Pada jenis teh hijau itu mendapat tingkat keberhasilan sebesar 100%, yang dimana 10 dari 10 percobaan teridentifikasi dengan sempurna tanpa error. Lalu untuk teh melati, tingkat keberhasilannya adalah 90%, yang dimana 9 dari 10 percobaan sukses. Satu sampel meleset terdeteksi sebagai teh hijau. Lalu untuk jenis teh hitam, itu tingkat keberhasilannya adalah 80%, yang dimana 8 dari 10 percobaan sukses, 2 sampel terdeteksi sebagai jenis lain. Lalu untuk jenis teh terakhir, yaitu teh olong, tingkat keberhasilannya adalah 80%, dengan 8 dari 10 percobaan sukses dan terdapat bias pembacaan aroma pola. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khalid. Selanjutnya, pada pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, tentu akan ada kami angkat kesimpulannya, di mana dibahas oleh Aulia. Pada Aulia, dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu elektronik NOS dengan algoritma jaringan saraf tiruan JST backpropagation terbukti menjadi instrumen cerdas yang efektif dan dalam mengidentifikasi pola aroma kompleks pada produk pertanian. Melalui pengujian menggunakan larik sensor gas, sistem ini berhasil menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik dengan tingkat akurasi mencapai 100%. Untuk mendeteksi teh hijau, 90% untuk teh melati, serta 80% untuk teh hitam. Untuk pengembangan dan optimalisasi di masa depan, performa ENOS dapat meningkatkan dengan memastikan pengujian benar-benar terisolasi dari kontaminasi udara luar, serta melalui sensor menggunakan jenis yang lebih sensitif terhadap senyawa polifenol spesifik pada teh guna memaksimalkan identifikasi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Nah, berakhirnya flat, maka berakhir juga hasil penyampaian diskusi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar YouTube kami.